Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zakia dari kelas 2 SIC. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga menerapkan multiple upload file, yang dimana di sini kita menggunakan media. Media ini itu berfungsi untuk tempat penyimpanan, yang dimana tabel medianya ini telah ditetapkan strukturnya, dan juga di sini saya akan menerapkan role dan juga middleware, yang dimana nanti itu ketika kita belum login ke akun Bina Desa dan ingin melihat dashboard itu, dia akan langsung mengarahkan ke halaman loginnya. Nah, di sini langsung saja kita lihat codingannya. Pada migration, di sini saya sudah membuat database baru atau migration baru yang bernama media. Nah, di sini saya telah membuat tabel media menggunakan dua function, yaitu function up, yang dimana ketika kita menjalankan PHP Artisan Migrate, maka tabel media inilah yang dijalankan. Nah, di sini saya telah membuat skema create media function blueprint table, telah membuat table media yang berisi kolom-kolomnya itu ada media ID, ref table itu yang menjadi penghubung atau referensi tabelnya. Lalu juga ada ref ID untuk melihat atau referensi ID-nya. Juga terdapat informasi filenya itu seperti file name, caption, dan juga minimal type. Jadi nanti itu ketika kita mengupload medianya, itu terdapat file name, caption, dan juga minimal type-nya. Lalu di sini juga ada sort order yang akan mengurutkan tampilannya, dan di sini tuh terdapat pencarian, yang dimana ini digunakan untuk mencari pencarian dengan cepat. Lalu di sini saya juga menggunakan function down, yang dimana ini ketika kita rollback, function inilah yang dijalankan. Dan tidak lupa kita menjalankan perintah PHP Artisan Migrate. Selanjutnya itu pada models media. Di sini tactic table media, yang dimana media ini dia akan terhubung ke dalam database medianya, dan juga ada primary key-nya yaitu si media ID-nya. Lalu di sini juga terdapat variable yang dimana hanya kolom-kolom ini yang dapat diisi. Dan di sini juga ada function get file URL attribute, dan juga function get is image attribute, yang dimana ini dia akan melihat minimal type dari image yang diinputkan. Selanjutnya pada models destinasi wisata. Sebelumnya pada project Bina Desa ini saya telah menerapkan atau saya telah membuat bentuk multiple upload filenya untuk semua table pada project Bina Desa saya. Salah satu contohnya itu pada destinasi wisata. Di sini dia itu terhubung dengan tabel destinasi wisata dengan destinasi ID-nya. Lalu di sini juga ada available, yang dimana hanya kolom ini yang dapat diisi. Nah, di sini ada relasi ulasan wisata, yang dimana satu destinasi itu bisa memiliki banyak ulasan. Dan juga di sini terdapat relasi ke media, yang dimana dia akan mengambil atau mengambil milik image atau fotonya. Lalu di sini ada short order yang akan mengurutkan filenya itu. Selanjutnya adalah kita melihat pada bagian destinasi wisata controllernya. Nah, di mana di sini terdapat beberapa function,
Di antaranya ini ada function index, dia yang akan menampilkan semua destinasinya. Lalu di sini juga ada function create yang akan menambahkan form tambah atau tampilan form kosong untuk tambah destinasi yang baru. Lalu pada function store, dia akan menyimpan data yang baru dengan memiliki validasi input seperti nama, alamat, harga, tiket, dan juga lain-lain. Nah, di sini juga ada simpan data destinasi, yang dimana ini simpan data destinasinya ini ke database-nya. Lalu di sini juga terdapat upload file jika ada. Ini dia akan mengupload file, lalu dia akan nge-redirect ke halaman list dengan pesan sukses. Lalu menggunakan PHP Artisan Storage Link agar foto atau dokumen yang kita upload itu bisa dapat muncul di dalam storage-nya, di dalam folder storage, app, dan juga di dalam folder public ini terdapat beberapa folder yang telah saya buat untuk menyimpan setiap project Bina Desa saya. Lalu setelah function store itu ada function show, yang dimana ini dia akan melihat detail dari si destinasi wisatanya. Dia akan mengambil satu destinasi wisatanya itu berdasarkan ID-nya dan akan mengambil semua file atau foto destinasi wisata itu. Nah, dia akan show ini akan ditampilkan pada halaman detailnya. Lalu pada function edit ini dia akan menampilkan form edit dan juga dia akan mengambil semua file atau foto destinasi itu. Lalu juga terdapat function update, di mana dia akan mengupdate destinasi wisatanya, dan terdapat validasi input data baru yang harus diisi, dan juga ada update database destinasi dan akan nge-return atau nge-redirect dengan pesan sukses. Lalu di sini juga terdapat function hapus atau function destroy yang akan menghapus destinasinya. Dia akan mencari destinasi yang mau dihapus, lalu hapus file, lalu dia akan menghapus semua file atau foto yang telah dipilih, dan dia akan nge-redirect dengan pesan sukses. Nah, lalu di sini juga terdapat upload file, yang dimana dia akan menambahkan file baru. Ini dia akan menambahkan upload file tambahan untuk destinasi yang sudah ada. Nah, file ini disimpan secara berurutan. Lalu di sini juga terdapat delete file yang akan menghapus satu file yang sudah kita upload tadi. Dan di sini juga terdapat download file. Jadi file yang sudah kita upload tadi itu bisa kita download ke dalam folder atau komputer kita. Nah, lalu di sini juga terdapat show file. Nah, show file ini dia akan melihat file misalnya dalam bentuk dokumen. Nah, jika dia dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk PDF contohnya, dia akan melihat file tersebut di browsernya. Jadi gambar dan PDF itu akan tampil di browsernya. Nah, ini ada rename file. Ini dia akan mengganti nama filenya yang telah kita upload. Nah, selanjutnya kita lanjut pada bagian view page destinasi wisata. Kita mulai dari create. Nah, pada destinasi wisata ini saya telah menambahkan
saya telah menambahkan form upload file. Jadi ketika kita sudah mengisi data form dari create destinasi ini, di sana juga terdapat form untuk mengupload filenya, di mana dia akan mengupload foto destinasinya. Dan dia bisa berbentuk image, PDF, atau docs. Tapi di project Bina Desa saya itu dia akan diupload dalam bentuk image. Lalu di sini juga ada dapat kita lihat file list previewnya, dan akan terdapat file info summary-nya. Nah, pada bagian edit ini saya juga telah menambahkan ada form edit data, yang dimana pada form edit data ini di dalamnya itu akan berisi nama destinasinya, lalu akan berisi deskripsinya, alamat, dan juga RT, RW, sampai nanti ke kontaknya. Nah, lalu nanti itu di sebelah kita telah mengedit destinasi wisatanya, itu juga terdapat file pendukung, yang artinya kita juga bisa untuk mengedit file yang sudah kita upload tadi itu bisa kita ganti atau kita edit kembali. Di sini juga ada main photo preview. Nah, lalu pada indeks, pada halaman indeks ini dia akan menambahkan satu link, yaitu lihat detail. Jadi pada tombol aksinya itu tidak hanya ada edit dan hapus, tetapi juga ada lihat detail. Selanjutnya pada showblade.php, ini adalah tampilan ketika kita klik tombol show atau klik tombol lihat detail pada destinasi wisatanya. Di sini lalu juga ada informasi destinasi wisatanya, lalu ada foto destinasinya. Di sini saya menggunakan galeri navigation dengan slideshow, yang dimana nanti itu ketika kita klik slideshow-nya, dia akan bergerak selama 5 detik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai middleware dan juga role. Kita akan masuk ke middleware. Sebelum itu kita masuk dulu ke dalam authentication. Nah, di sini terdapat auth controller yang akan mengelola proses autentikasi si penggunanya. Di sini ada function show login form, yang dimana ini dia akan menampilkan halaman login dengan proteksi atau menggunakan middleware redirect jika sudah login. Jadi di sini dia menggunakan if out check. Dia akan mengecek apakah user itu sudah login dengan out chat. Jika sudah, dia akan langsung nge-redirect ke dashboard. Nah, jika belum, dia akan kembali ke tampilan halaman loginnya. Nah, lalu di sini juga ada untuk show register formnya, yang akan menampilkan halaman registrasinya. Dan di sini juga ada proses register, yang dimana ini terdapat validasi input pada proses register, yang dimana nama wajib diisi, email wajib diisi, password wajib diisi, dan
Di sini terdapat create user create, jadi mana dia akan menyimpan data user itu ke database-nya. Password yang hashmag ini digunakan menggunakan hashmag untuk keamanan, dan di sini role-nya itu warga, bisa admin, bisa warga, ataupun bisa dari si pemiliknya. Nah, ini untuk buat user dengan role defaultnya itu adalah si warga. Lalu, di sini terdapat out login user, yang dimana user langsung login setelah dia registrasi. Jadi dia tidak perlu untuk proses manual lagi. Dan di sini juga terdapat simpan waktu login, yang dimana dia akan menyimpan time step login di sessionnya. Nah, di sini time zone-nya itu saya menggunakan Asia Jakarta, yang dimana nanti ketika kita login itu terdapat waktu kapan kita loginnya. Nah, lalu dia akan langsung nge-redirect ke halaman dashboardnya dan menampilkan pesan sukses. Nah, setelah itu ada function login, yang dimana ini dia terdapat validasi input yang wajib diisi, yaitu antara email dan password, dan nanti itu dia akan mencari user di database-nya itu berdasarkan emailnya. Lalu dia akan memverifikasi passwordnya atau membandingkan password input dengan hash yang ada di database-nya. Jika dia sukses login user dengan out login tadi, itu dia akan simpan waktu loginnya itu di sessionnya. Dia akan simpan ke waktu sessionnya dan langsung nge-redirect ke halaman si dashboardnya. Nah, jika gagal, dia akan kembali ke halaman login dan akan menampilkan error message dan akan mengembalikan input email. Jadi dia jika gagal, dia itu tidak akan masuk ke halaman dashboardnya. Di sini juga ada function logout yang akan menghapus data authentication. Ini logout ini dia akan menghapus data authentication. Lalu di sini ada session invalidate, yang dimana dia akan menghapus semua data sessionnya. Lalu ini dia akan nge-redirect ke halaman login dengan success message-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke middleware. Sebelum kita masuk ke middleware, di sini kita perlu untuk menambahkan kolom role pada tabel usernya. Di sini saya telah membuat migration add role column to user table, yang dimana di sini kita menambahkan kolom role dengan 3 pilihan, yang dimana di sini role-nya yang saya gunakan itu adalah admin, pemilik, dan juga si warganya. Lalu di sini saya juga menambahkan kolom foto profilnya. Selanjutnya itu kita masuk ke middleware check is login-nya. Nah, check is login ini check request agar hanya pengguna login yang bisa masuk. Jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login-nya. Di sini saya menggunakan perintah PHP artisan make middleware check is login, yang dimana kita akan mengecek apakah user itu sudah login atau belum, dan jika belum login, dia itu akan redirect ke halaman loginnya. Nah, jika sudah, dia akan lanjutkan untuk request-nya. Lalu pada bootstrap, nah di sini
kita tidak lupa untuk mendaftarkan atau memanggil si checklist loginnya, dan tidak lupa untuk mengimport checklist loginnya. Lalu selanjutnya itu check role, yang dimana check role ini check request agar hanya pengguna dengan role tertentu yang bisa masuk. Jika tidak, request itu akan dialihkan ke error atau forbidden. Di sini saya menggunakan perintah php artisan make middleware check role. Di sini pada check role sudah membuat if checknya juga, yang dimana kita cek apakah user itu sudah login atau belum. Nah, kita juga ngecek apakah role user itu ada di dalam list roles yang diinginkan. Nah, jika tidak, dia akan forbidden atau akan menampilkan halaman Anda tidak memiliki akses ke halaman ini. Tidak lupa kita daftarkan lagi check role ini di dalam Bootstrap app. Kita daftarkan dan juga kita import kelasnya. Lalu pada rootnya, di sini saya sudah membuat beberapa routes. Di antaranya ini ada route untuk login ke halaman login, dan juga ada login untuk ke register. Dan di sini tuh middleware yang telah kita terapkan, yang dimana terdapat middleware check is login, dimana jika kita tidak login, dia akan mengecek, karena di check is login ini tadi itu terdapat if out check, dimana jika si user itu sudah login, dia akan langsung ke redirect ke halaman dashboardnya. Jika belum, dia akan kembali lagi ke halaman loginnya. Nah, lalu begitu juga dengan logout. Jika kita logout dan kita ingin masuk ke halaman dashboard tanpa slash login, itu dia tidak bisa karena kita harus login terlebih dahulu. Lalu di sini juga terdapat middleware untuk role adminnya. Jadi ini bisa masuk ketika kita bisa masuk hanya untuk role yang sudah terdaftarkan atau sudah kita lalu selanjutnya hanya admin, di mana ini merupakan hanya admin saja yang bisa masuk ke dalam user, warga, dan juga destinasi wisatanya. Lalu di sini juga ada route untuk destinasinya, juga ada untuk homestay-nya, dan juga ada untuk kamar homestay-nya, sampai dengan nanti ulasan wisatanya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mendemokan hasilnya. Di sini kita akan masuk sebagai admin. Nah, pada bagian kanan atas, di sini terdapat session atau login terakhir, ada tanggal dan juga waktunya. Pada admin itu, pada fitur utama dan master data, itu dia bisa membuka semuanya. Kita contohkan pada destinasi wisata. Nah, pada destinasi wisata ini, kita lihat pada tambah destinasi, saya telah menambahkan untuk upload foto destinasinya. Lalu kita coba lihat pada editnya, kita contohkan pada Taman Jakarta. Kita coba edit Taman Jakarta. Di sini pada edit juga telah menampilkan galeri foto dari destinasinya. Jika kita ingin mengubah fotonya, kita bisa saja misalnya kita hapus foto ini, lalu kita simpan. Nah, nih ada pesan sukses bahwa foto yang tadi itu berhasil dihapus. Lalu kita coba simpan. Kita buat 800. Kita klik simpan. Nah, dia berhasil untuk disimpan. Kita coba untuk melihatnya atau show-nya.
Nah, ini adalah tampilan dari detail destinasi wisatanya yang dimana di sini terdapat informasi mengenai destinasi wisatanya, seperti nama destinasinya, deskripsi destinasinya itu seperti apa, alamatnya, jam bukanya, harga tiketnya, dan juga di sini terdapat galeri foto pada destinasi wisata tersebut. Di sini kita bisa untuk melihatnya itu secara slideshow. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan atau kita akan coba melihat output dari si middleware ini. Nah, ini ketika kita slash user, dia akan kembali lagi ke halaman admin, ke halaman login dan akan memberi pesan silakan login terlebih dahulu. Kita akan masuk sebagai si pemilik homestay-nya. Nah, kita coba untuk melihat usernya, apakah pemilik homestay ini dapat melihat user. Nah, dia tidak diizinkan untuk melihat usernya. Setelah itu kita jangan lupa untuk nge-git push. Add git push. Nah, kita lihat apakah sudah masuk di dalam GitHub kita. Nah, terdapat 51 commit dan git push yang sudah kita lakukan tadi itu sudah masuk ke dalam GitHub kita. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.